akhir dari saga transfer ini akhirnya terjawab juga. Ciro resmi menjadi pemain Persib. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang resminya Ciro Alpes ke Persib ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman melihat video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Nah, seperti yang kita tahu kemarin di akun Instagram Persib Bandung, Ciro Alpes resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung. Kabarnya dikontrak selama 2 atau 3 tahun ya, saya kurang tahu pastinya. Tapi yang jelas Ciro sudah resmi menjadi pemain Persib. Setelah beberapa jam sebelumnya, official Persikabo mengumumkan bahwa Ciro Alpes telah berpisah ya dengan mereka. Nah, sebelum akhirnya resmi kan banyak kabar beredar nih. Ada kabar yang menganggap bahwa Ciro Alpes sedang didekati oleh Bayangkara. Bahkan Ciro Alpes sedang bernegosiasi dengan PSM. Atau bahkan kabar terbaru juga Ciro Alpes kabarnya ingin memperpanjang kontraknya di Persikabo. Nah, ini sempat membuat bobotoh dan para pendukung Persib cemas sebetulnya ya kabar-kabar tersebut. Namun pada akhirnya kemarin sudah diresmikan, jadi ya sudah ya. Akhir dari saga transfer ini akhirnya terjawab juga. Ciro resmi menjadi pemain Persib. Nah, ngomong-ngomong Ciro Alpes teman-teman, bagaimana nanti peran Ciro Alpes di Persib ya? Meskipun musim kompetisi baru akan dimulai bulan Juli, insya Allah kalau misalkan tidak diundur ya. Tapi mulai dari sekarang para bobotoh atau para pendukung Persib mulai menerka-nerka seperti apa gambaran skuad Persib musim depan ya. Meskipun Persib belum akan berhenti untuk mencari pemain baru, tapi yang sudah pasti baru 3 kan, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Ciro Alpes. Nah, Ciro Alpes ini menarik ya. Ini pemain sebetulnya bukan striker murni, bukan striker nomor 9 seperti David da Silva. Ini pemain lebih mobile, dia juga bisa bergerak ke sayap, bisa berdiri di belakang striker, dia bisa mundur, turun, melakukan aksi individu dari tengah ke depan gitu kan. Jadi pemain yang sangat mobile, dan sebetulnya ini pemain yang memang dibutuhkan oleh Persib menurut saya. Karena apa? Sekarang kan Persib di musim lalu ya, praktis pemain sayap yang on fire itu hanya Freds Butuan. Permainan Febri Haryadi sedikit menurun. Kemudian Ezra Walian yang sering ditempatkan di sayap juga itu bukan posisi terbaiknya. Kemudian ada juga Bruno yang kemarin menjadi striker seharusnya kan sering ditampilkan di sayap. Itu juga kurang optimal. Kemudian ada Erwin Ramdhani. Nah, Erwin Ramdhani cukup bagus di akhir-akhir kompetisi. Tapi kan kita melihat konsistensi ya teman-teman. Jadi praktis sektor sayap ini hanya Freds Butuan yang bermain cukup on fire lah istilahnya gitu. Nah, nanti ketika Ciro Alpes masuk itu, nah saya belum bisa menjawab di posisi mana Ciro Alpes akan bermain, karena kan itu akan tergantung bagaimana nanti pelatih ya. Apakah Coach Robert ingin memasang 1 striker atau 2 striker? Kalau misalkan Coach Robert nanti bermain dengan 2 striker, saya yakin pasti Ciro Alpes akan diduetkan dengan David da Silva. Nah, peran David da Silva lebih ke pencetak gol atau target man. Nah, sementara Ciro Alpes lebih mobile, dia lebih bergerak ke kanan ke kiri, mundur ke belakang mencari bola gitu kan. Nah, mungkin itu ya posisi gambaran lah sebelum, karena saya belum bisa memastikan bagaimana nanti komposisi pemainnya, siapa pemain baru lagi yang direkrut. Yang jelas 3 pemain rekrutan baru Persib, Ricky Kambuaya dan Ciro Alpes dan Rahmat Irianto, menurut saya itu akan menjadi pilar-pilar. Meskipun mungkin di lini tengahnya belum tentu ya, karena sudah ada Mark Locke di sana, ada Beckham Putra juga. Mungkin Rahmat Irianto bisa mengisi posisi gelandang, atau bisa mungkin dia ditaruh di back tengah itu kan. Back tengah juga ada Nick Kuipers dan Jupe. Nah, apabila ada yang akumulasi kartu kan bisa ditarik ke back gitu. Karena Rahmat Irianto ini
seperti yang saya bilang, ini pemain serba bisa. Dia bisa bermain di gelandang, bisa bermain di back. Jadi datangnya Ciro Alves ini jelas merupakan hasil hal yang positif lah. Tapi juga kita harus melihat dari sisi yang berlawanan. Kalau kita melihat atau mengamati gaya permainan Ciro Alves di Persikabo, itu kan terkesan cenderung dia pemain yang individualis. Dalam arti dia hobi untuk dribbling bola melewati 1, 2, 3 pemain. Dia juga sering mencetak, dia memang bagus sih sering mencetak gol, tapi kan gaya permainannya tuh kan Brazil banget, samba banget, skillful banget gitu kan. Nah, mudah-mudahan permainan Ciro Alves juga bisa menyesuaikan dengan taktiknya Coach Robert dan bisa menyesuaikan dengan permainan rekan-rekannya. Karena apa? Kalau misalkan nantinya hanya Ciro Alves sentris, jadi Persib hanya tertumpu oleh skill individu Ciro Alves, tentu saja itu akan mempengaruhi keseimbangan tim. Nanti Persib tidak akan menjadi sebuah kesatuan yang solid, tapi hanya bergantung pada satu pemain. Jadi menurut saya itu yang mungkin harus dilihat sebagai sebuah tantangan lah dari seorang Ciro Alves ini. Kalau soal jumlah gol, kontribusinya di klub lain itu sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Mungkin itu gambarannya ya, bagaimana nanti Ciro Alves. Kita lihat aja nantilah ketika kompetisi akan dimulai. Sekian dulu video kali ini dan nantikan lagi video selanjutnya dan salam olahraga.